Data pembalap Ducati memang banyak, tapi gaya balap Marc Marquez tak bisa dicontek. Gigi Dalinya ungkap rahasianya. Halo MotoGP Mania, selamat datang kembali di channel tentang GP. Ada pengakuan menarik dari orang penting di balik kesuksesan Ducati di MotoGP. Ducati dikenal sebagai salah satu tim paling kuat dalam memanfaatkan data. Mereka memiliki banyak motor di lintasan sehingga bisa mengumpulkan informasi dari berbagai pembalap. Secara teori, data tersebut seharusnya bisa membantu satu pembalap mempelajari pembalap lainnya. Tetapi ternyata ada batasnya. Menurut General Manager Ducati Corse Gigi Dalinya, ada kemampuan tertentu dari seorang pembalap yang tidak bisa begitu saja disalin oleh pembalap lain. Dan salah satu contohnya adalah Marc Marquez. Gigi menegaskan bahwa setiap pembalap mempunyai gaya balap berkendara yang berbeda. Bahkan ketika mereka melihat data pembalap lain dan mencoba menirunya, hasilnya pun belum tentu sama. Contoh paling jelas adalah Marc Marquez. Menurut Gigi Dalinya, cara Marc Marquez melewati tikungan kiri merupakan sesuatu yang sangat sulit ditiru pembalap lain. Ini menarik karena selama ini banyak orang mengira data MotoGP bisa menjadi semacam buku petunjuk. Misalnya seorang pembalap melihat data Marc Marquez. Dia bisa melihat kapan Marc Marquez mengerem, seberapa cepat masuk tikungan, bagaimana membuka gas, dan bagaimana motor bergerak sepanjang tikungan. Tetapi mengetahui datanya bukan berarti mampu melakukan persis seperti Marquez. Tubuh, refleks, keberanian, dan gaya alami seorang pembalap tetap menjadi faktor yang berbeda. Dan inilah yang membuat data tidak bisa menggantikan kemampuan individu. Menariknya, Gigi Dalinya juga memberikan contoh dari pembalap lain. Kalau Marc Marquez mempunyai keunggulan, tentu ketika melewati tikungan kiri, Francesco Bagnaia justru mempunyai kemampuan yang sangat sulit ditiru ketika melakukan pengereman. Artinya, Pecco mempunyai cara tersendiri dalam memanfaatkan pengereman untuk mengendalikan motor. Gigi bahkan menjelaskan bahwa dalam fase tertentu ketika mengendarai motor, pembalap yang berbeda bisa mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi bukan berarti Marc unggul dalam segala hal, begitu juga Pecco Bagnaia. Mereka mempunyai senjata masing-masing. Hal yang menarik lainnya adalah Fabio Di Giannantonio. Menurut Gigi Dalinya, pembalap VR46 tersebut memiliki salah satu kemampuan corner speed terbaik. Corner speed sederhananya adalah kemampuan membawa kecepatan tinggi ketika motor sedang berada di tikungan. Jadi kalau melihat seorang pembalap terlihat sangat cepat ketika berada di tikungan, salah satu faktor yang bisa dilihat adalah corner speed. Ini yang membuat MotoGP begitu menarik. Pembalap menggunakan motor yang sangat mirip, tetapi cara mengendarinya sangat berbeda-beda. Pernyataan Gigi Dalinya ini sebenarnya juga menjelaskan mengapa Marc begitu cepat beradaptasi dengan Ducati. Marc tidak sekedar mengikuti data pembalap lain, ia membawa gaya balapnya sendiri ke Desmosedici. Hasilnya pun luar biasa. Marquez menjadi juara dunia bersama Ducati pada 2025 dan kembali menjadi salah satu kandidat terkuat perebutan gelar MotoGP 2026. Bahkan di Brno, Marquez berhasil memenangkan balapan setelah pertarungan ketat dengan Ai Ogura dan Francesco Bagnaia. Kemenangan itu memangkas jarak dengan memimpin klasemen, yaitu Marco Bezzecchi hanya menjadi 40 poin. Namun masuk ke fase baru musim 2026, situasinya berubah. Setelah Silverstone, Marc Marquez mengalami akhir pekan yang sulit dan kini harus mengejar Jorge Martin. Sementara Marco Bezzecchi dan Ai Ogura juga berada di antara keduanya dalam klasemen. Jadi perjuangan Marquez mempertahankan gelarnya masih jauh dari selesai. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah masa depan Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio. Keduanya akan meninggalkan Ducati setelah musim 2026. Pecco Bagnaia sudah dipastikan bergabung dengan Aprilia untuk era baru MotoGP 2027. Sementara Fabio Di Giannantonio akan pindah ke KTM.
Artinya Ducati akan memasuki era baru. Marc Marquez tetap menjadi bagian penting dari proyek Ducati, sementara Pedro Acosta akan menjadi rekan setimnya mulai musim 2027. Dan menariknya, Ducati akan kehilangan dua pembalap yang memiliki karakter berbeda dari Marc Marquez. Ini membuat kemampuan Ducati dalam mengolah data menjadi semakin penting. Tetapi seperti yang dijelaskan Gigi Dalinya, data hanya bisa menunjukkan apa yang dilakukan seorang pembalap. Data tidak begitu saja bisa memberikan kemampuan, insting, dan karakter pembalap tersebut kepada orang lain. Jadi, inilah mengapa MotoGP bukan sekedar pertandingan teknologi. Motor memang sangat penting, data sangat penting, elektronik, aerodinamika, ban, dan strategi juga sangat menentukan. Tetapi pada akhirnya, masih ada manusia di atas motor. Dan manusia tersebut mempunyai gaya, refleks, keberanian, serta cara berpikir yang berbeda-beda. Marc Marquez punya keunikan tersendiri, Pecco Bagnaia punya senjata tersendiri, Fabio Di Giannantonio punya kekuatan di corner speed, dan pembalap lain mempunyai karakter masing-masing. Itulah mengapa dua pembalap yang menggunakan motor yang sama bisa menghasilkan waktu lap yang berbeda. Jadi pertanyaannya sekarang, jika data Marc Marquez tidak benar bisa ditiru, seberapa besar keunggulan Marc Marquez ketika di Ducati terus mengembangkan motornya berdasarkan data dari dirinya? Dan setelah Pecco Bagnaia meninggalkan Ducati menuju Aprilia pada musim 2027, apakah Marc Marquez akan semakin sulit dikalahkan? Atau justru rival seperti Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Pecco Bagnaia dengan Aprilia akan menemukan cara baru untuk menantangnya? Persaingan MotoGP semakin menarik karena ternyata data bisa dibaca, tetapi bakat seseorang tidak bisa di-copy paste. Menurut kalian, apakah kelebihan terbesar Marc Marquez? Pengereman, cara menikung, feeling terhadap ban, atau keberanian ketika berada di atas kemampuan motornya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita MotoGP terbaru hanya di Tentang GP.